Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan, NIM T2019-1244. Saya dari kelas A5, jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI, UIN Khas Jember. Di sini saya ingin mempresentasikan rencana perencanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran. Langsung saja kita kaji. Di sini RPP yang saya buat menggunakan kurikulum tahun 2013. Untuk satuan pendidikan yaitu SMPN 1 Purwoharjo. Satuan pendidikan ini ialah tempat di mana kita akan mengejar mata pelajaran ialah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas atau semester di sini saya mengajar ke kelas 9, semester ganjil. Untuk materi pokok yang digunakan ialah Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan juga hadis terkait. Untuk alokasi waktunya 3x3 JP, tahun ajaran 2020-2021. Untuk kompetensi inti, di sini kompetensi inti guru tidak perlu membuatnya, dikarenakan sudah tertera di silabus ataupun di buku Permendikbud atau buku guru. Dan di kompetensi inti ini saya mengutip dari silabus Permendikbud tahun 2017. Untuk KD sama, guru juga tidak perlu membuatnya dikarenakan sudah ditentukan, dan juga kompetensi dasar ini kita bisa mengutip di silabus dan juga buku guru. Indikator pencapaian kompetensi. Di sini indikator pencapaian kompetensi saya mengacu kepada KD. Saya mengacu kepada KD lewat KKO. Seperti yang sudah dipaparkan tadi di KD 1 itu memiliki tulisan terbiasa membaca Al-Quran. Kata kerjanya yaitu ialah membaca. Maka kata membaca ini termasuk ke ranah C1, dan salah satu C1 itu kata kerjanya ialah membaca, menjelaskan, menceritakan, dan sebagainya. Di sini saya memilih menjelaskan, karena C1 menjelaskan Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Di sini kita untuk membuat indikator pencapaian kompetensi, kita tinggal melihat KKO-nya ataupun kata kerja yang digunakan oleh KD tersebut. Masuk ke ranah C berapa. Biasanya C1, C2, C3, untuk SMP biasanya segitu. Maksudnya ke kata kerja segitu. Untuk tujuan pembelajaran, di sini di pertemuan pertama melalui metode kooperatif siswa dapat menjelaskan arti surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-13 dengan baik dan benar. Di sini kita perlu memberikan tujuan, di mana tujuan ini contohnya ialah dengan baik dan benar, dan siapa target kita yaitu siswa. Lalu melalui metode apa? Metode kooperatif. Apa sih metode kooperatif ini? Di mana metode kooperatif ini ialah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, ataupun di sini diperlukan kerjasama siswa. Saya memilih metode kooperatif di pertemuan pertama ialah dikarenakan saya ingin setiap siswa memiliki pengetahuan yang sangat optimal. Dan di metode kooperatif ini siswa dapat di setiap kelompoknya, di setiap kelompok ada individu, dan individu-individu ini akan mencari suatu materi sehingga materi tersebut bisa di-sharing ataupun disebarluaskan kepada teman-teman yang lain, didiskusikan lah istilahnya. Untuk di pertemuan kedua melalui metode problem based learning, siswa dapat menerapkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan di sekolah dan di masyarakat. Melalui metode problem based learning, siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan sesuai syariat Islam. Melalui metode problem based learning, siswa dapat melatih toleransi dan menghargai perbedaan dengan baik.
Kenapa saya menggunakan metode problem based learning? Di sini guru memberikan suatu video ataupun suatu tayangan yang menampilkan tentang masalah ataupun problem yang dihadapi di masyarakat sekitar dikarenakan tidak tidak terjadinya perilaku toleran dan menghargai perbedaan. Maka dari itu, siswa saya tuntut untuk berpikir bagaimana sih jika ini tidak diterapkan, dampak buruknya apa, dampak baiknya apa. Di sini kalau kita memunculkan suatu problem ataupun masalah, siswa akan mencoba memecahkan masalah tersebut. Dan pada dasarnya nanti kalau siswa mengalami problem atau permasalahan yang sama di dalam kehidupannya, maka mereka sudah ada antisipasi untuk melakukan penanganannya. Dikarenakan seperti yang kita tahu, perilaku toleran dan menghargai perbedaan ini harus diterapkan di Indonesia dikarenakan suku di Indonesia itu berbeda-beda rasnya, agamanya juga berbeda-beda, dan juga dari keturunan yang beda-beda pula. Maka dari itu pola pemikirannya juga berbeda-beda. Pasti perilaku toleran dan menghargai perbedaan ini sangat perlu diterapkan di Indonesia. Dan melalui problem based learning ini juga saya menuntut siswa untuk dapat melatih toleransi dan menghargai perbedaan dengan baik. Dengan tujuan tersebut agar siswa mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk pertemuan ketiga, yaitu melalui metode diskusi, siswa dapat mendiskusikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13 dengan sesuai syariat Islam. Melalui metode diskusi, siswa dapat mengemukakan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13 sesuai syariat Islam. Mengapa saya menggunakan metode diskusi? Untuk metode diskusi di sini kan sebenarnya saya ingin memancing stimulus ataupun pemikiran anak-anak tersebut. Saya menginginkan itu anak-anak itu berpikir pengetahuannya bisa keluar semua. Sehingga melalui metode diskusi ataupun saya berpikir bahwa metode diskusi ini ialah metode yang tepat supaya saya mengetahui isi kepala ataupun isi pemikiran dari anak-anak tersebut. Sehingga saya akan tahu apa sih kekurangan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Lalu apa sih yang saya perlukan untuk memberikan support kepada peserta didik saya? Apa sih kekurangan pembelajaran yang saya lakukan kok anak-anak seperti ini? Dengan metode diskusi tersebut saya pun bisa mengetahui kekurangan pembelajaran sekaligus apa yang mereka tangkap. Lalu ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini saya menggunakan peta konsep. Yang saya tuju ialah surah Al-Hujurat ayat ke-40. Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 tentang toleran dan menghargai perbedaan. Di sini saya tujuannya ialah pengertian surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 dan penerapan surah Al-Hujurat ayat surah ke-49 ayat ke-13 di lingkungan dan di masyarakat, dan mendiskusikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan, memaknai arti surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 dengan mengamalkan toleransi dan menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode pembelajarannya di sini saya menggunakan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kenapa saya menggunakan metode Contextual Teaching and Learning? Di sini saya mencoba mengaitkan siswa dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dikarenakan seperti yang kita tahu, terkaitan toleransi dan menghargai perbedaan ini pasti akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka saya mencoba untuk mendekatkan pengetahuan ataupun pengajaran yang saya sampaikan kepada
lingkungan ataupun kehidupan keseharian mereka. Untuk metode, saya menggunakan metode kooperatif, problem based learning, dan diskusi. Untuk teknik, saya menggunakan teknik tanya jawab, ceramah, dan juga diskusi. Untuk media pembelajaran, di sini saya menggunakan media cetak, audio, visual, gerak. Sumber belajar buku PAI dan Budi Pekerti kelas 9, Al-Quran dan terjemah, internet, lingkungan sekitar siswa. Dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pertemuan pertama. Langkah-langkah ini biasanya kegiatannya ya ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk alokasi waktunya di pertemuan pertama pendahuluan 15 menit, inti 115 menit, dan di penutup 15 menit. Biasanya di kegiatan pendahuluan, guru membuka proses pembelajaran dengan salam dan doa. Di sini ditujukan untuk meningkatkan spiritual ataupun keagamaan dari setiap anak. Guru menyapa siswa dan mengecek kehadiran siswa, ditujukan untuk mengetahui kesiapan siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Di sini guru menyampaikan, ini loh tujuan pembelajaran kita kali ini. Guru membahas sekilas materi yang akan disampaikan. Dengan adanya guru membahas ataupun mencoba menarik pengetahuan siswa, apa yang diketahui siswa tentang ini. Lalu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok karena kita menggunakan metode yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk kegiatan inti, materi pertama salah satu kelompok mencermati Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 beserta artinya. Materi kedua memahami hadis, toleransi dan menghargai perbedaan. Materi ketiga memahami makna toleransi dan menghargai perbedaan. Materi keempat membahas kasus toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Setelah setiap materi telah didiskusikan oleh setiap kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa mengajukan pertanyaan, menanggapi, menyanggah terkait materi yang didiskusikan. Siswa membuat kesimpulan dengan pantauan atau bimbingan guru. Guru di sini tidak boleh lepas tangan, dikarenakan guru harus juga mengkaji apa yang telah didiskusikan oleh siswa tersebut. Lalu di penutup guru memberi pengetahuan terhadap hasil diskusi terkait materi yang disampaikan setiap kelompok. Di sini guru memberi penguatan supaya bisa memberikan support ataupun dukungan kepada siswa tersebut, dan guru memberikan aplaus biasanya ataupun di sini digunakan untuk memancing ataupun memberikan dukungan kepada siswa tersebut, mengapresiasi hasil kerjanya tersebut. Guru memberikan tugas atau catatan menyampaikan pembelajaran ke depan. Guru di sini memberikan catatan atau tugas digunakan sebagai pengingat atau stimulus memancing daya ingat supaya siswa tidak lupa dengan pembelajaran yang telah disampaikan di hari ini. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk pertemuan kedua tidak jauh beda, yaitu kegiatan terdiri dari 3, pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk alokasi waktunya di pendahuluan 15 menit, inti 110 menit, dan di penutup 10 menit. Untuk di pendahuluan, guru membuka proses pembelajaran dengan salam dan doa. Ini tidak jauh beda dengan konteks yang pertama tadi, dikarenakan memang keseharian guru ialah seperti ini. Lalu guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan jelas. Guru menampilkan video terkait toleransi dan menghargai perbedaan Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 sesuai dengan
Metode yang digunakan tadi ialah problem based learning. Di sini guru menampilkan video tentang problem masalah yang terjadi di masyarakat. Lalu untuk kegiatan intinya, siswa mengamati video. Guru meminta siswa mengaitkan video dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa dapat memaparkan problem atau masalah yang muncul di dalam video. Siswa dapat menyampaikan solusi terkait masalah toleransi dan menghargai perbedaan. Siswa bertanya terkait hal yang belum diketahui atau difahami siswa. Siswa diperbolehkan mengeksplorasi materi yang dibahas lewat buku dan internet. Siswa mengelola materi yang didapat dan menyimpulkan. Siswa memaparkan cara bertoleransi dan menghargai perbedaan di sekolah. Siswa mempraktekkan materi yang dibahas. Untuk kegiatan penutup, guru memberi penguatan terhadap materi. Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. Guru memberikan tugas atau catatan dan menyampaikan informasi pembelajaran pertemuan ke depan. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk pertemuan ketiga, kegiatannya diawali dengan pendahuluan inti, lalu penutup. Untuk alokasi pendahuluan ialah 20 menit, untuk alokasi waktu inti 105 menit, dan untuk penutup 10 menit. Di sini kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan berdoa untuk meningkatkan spiritual dari siswa. Guru menyapa siswa dan melakukan absen. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan sebagai tes pemahaman siswa akan materi yang akan disampaikan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok karena di sini kita menggunakan metode diskusi. Diskusi diawali dengan beberapa problem yang sudah disiapkan guru. Siswa dapat memaparkan manfaat toleransi dan menghargai perbedaan. Siswa dapat menghubungkan wawasan sosial kebangsaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Guru memimpin jalannya diskusi. Masing-masing kelompok memaparkan pengetahuan yang siswa miliki. Terakhir penutup, guru memotivasi siswa dan memberikan penguatan. Guru memberikan catatan tugas individu dan kelompok. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama-sama. Lalu untuk penilaian ialah penilaian sikap. Penilaian sikap terdiri biasanya dilakukan dari penilaian diri dan observasi. Di sini untuk penilaian diri ada 4 tipe. Tipe pertama ataupun tipe 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Lalu untuk observasi sendiri biasanya menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerja sama, toleran, damai, serta santun dalam menyetujui bahwa toleransi menghargai perbedaan adalah perintah agama dan harus diamalkan. 2 meyakini bahwa toleransi menghargai perbedaan adalah perintah agama yang harus diterapkan. 13 memprakarsai perilaku toleran dan menghargai perbedaan kepada teman-temannya. 4 mempengaruhi orang lain untuk berperilaku toleransi menghargai perbedaan. Untuk penilaian pengetahuan, di sini biasanya guru menampilkan soal ataupun membuat tes kuis pilihan ganda ataupun tanya jawab langsung untuk mengetes pengetahuan siswa, apakah siswa mengetahui materi yang disampaikan dengan baik dan benar. Seperti yang sudah saya tampilkan di sini ada 5 soal. Soal pertama bernilai 20 poin, soal kedua bernilai 20 poin, soal ketiga bernilai 20 poin, soal keempat bernilai 20 poin, soal kelima bernilai 20 poin. Di sini tergantung guru mengatur tingkat kesulitannya berapa, 20 poin atau penilaiannya berbeda tidak apa-apa, tapi di sini saya samaratakan dikarenakan menurut saya kalau siswa nilainya disamaratakan seperti ini, maka siswa akan mencoba mengkaji
ataupun mengerjakan semuanya, tidak pilih-pilih. Dikarenakan kenapa? Akan ada siswa yang menginginkan nilainya bagus sehingga mengerjakan yang sulit-sulit terlebih dahulu ataupun yang bernilai besar. Untuk penilaian keterampilan di sini biasanya ialah praktek biasanya untuk melihat apakah siswa di sini keterampilannya baik atau tidak. Aspek yang dinilai di sini keterampilan membaca, menghafal, dan menceritakan kaitan keimanan dengan sifat toleransi dan menghargai perbedaan. Sektor penilaian A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar, dan perolehan nilai nilai yang dicapai kali 100. Skor maksimal ataupun kriteria nilai ada A 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, dan D kurang ataupun kurang dari 60. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari RPP yang sudah saya buat. Terima kasih telah melihat video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.